Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizvi Farispari dari Program Studi Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Dalam video ini saya akan melakukan unjuk diri sebagai bagian dari sertifikasi dosen untuk uh, prasyarat PDD Ikut TPT. Izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang akan saya bawakan pada unjuk diri ini. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Bioteknologi Hasil Perairan dengan kode mata kuliah THP 132E. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas mengenai pengertian bioteknologi dan aplikasinya di bidang perikanan dan kelautan yang mencakup bahan aktif hasil perairan sebagai ingredient, produk kosmetika, nutraseutika, pencegahan polusi perairan dengan proses proses dan produk biologis, perbaikan budidaya penghasil bahan aktif perairan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning yang memanfaatkan teknologi blended learning dengan penilaian berdasarkan proses belajar, tugas review, kuis, dan juga ujian. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama CPL 2 yaitu mengenai penguasaan prinsip-prinsip ilmu perikanan dan kelautan. CPL 4 menguasai ilmu dan teknologi pengolahan hasil perairan dan mampu mengaplikasikan pada industri perikanan. CPL 6 menguasai bidang bioteknologi dan bioprospecting hasil perairan untuk pengembangan pangan dan non-pangan. Serta CPL 8 mampu mengembangkan diri, tanggung jawab, percaya diri, bekerja dalam tim, dan secara mandiri memiliki kemampuan komunikasi efektif secara tertulis maupun lisan, memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, serta memiliki jiwa wirausaha, techno-socios entrepreneurship. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah bioteknologi hasil perairan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bioteknologi, mahasiswa mampu mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam menghasilkan produk alam perairan, baik yang memiliki aktivitas biologis dan ingredient industri serta turunannya. Mahasiswa mampu Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam pemulihan lingkungan, perairan, dan tercemar melalui proses biologis. Yang keempat, manusia mampu mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam memperbaiki produksi bahan aktif melalui perbaikan proses atau genetiknya. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan umum mengenai bioteknologi, pengembangan produk, dan proses bioteknologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses pencarian bahan aktif hasil perairan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi dan pengembangan produk kosmetik nutraseutika. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan proses bioteknologi dan bioremediasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai bioteknologi, kultivasi, dan pemanenan mikroalga. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai bioteknologi fungi laut, isolasi dan karakterisasi bioaktif fungi laut. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai rekayasa genetik dan aplikasinya dalam produksi bioaktif. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai rekayasa bioproses dan aplikasinya dalam produksi bioaktif. Adapun outline dari mata kuliah ini adalah pada minggu pertama, mahasiswa akan mengkaji mengenai pengetahuan umum mengenai bioteknologi, pengembangan produk, dan proses bioteknologi. Pada minggu kedua dan ketiga, mahasiswa akan mempelajari tentang isolasi dan evaluasi bahan aktif hasil perairan, penjelasan dari hulu ke hilir untuk budidaya sampai pencarian bioaktif. Untuk pertemuan keempat sampai kelima, mahasiswa akan mempelajari mengenai aplikasi bahan aktif hasil perairan, pengembangan produk kosmetik, nutraseutika. Serta untuk yang ke pertemuan keenam,
mengenai pengembangan proses bioteknologi, terutama bioremediasi. Pertemuan ke-7 diisi dengan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-8, bahan kajiannya merupakan pemanenan dan pemanfaatan mikroalga. Pertemuan ke-9 sampai 10 mengenai bioteknologi fungi laut, mulai dari isolasi dan karakterisasi bioaktif fungi laut. Pertemuan ke-11 sampai ke-12 mengenai pengantar rekayasa genetika dan aplikasinya, dan pertemuan 13 sampai ke-14 mengenai pengantar rekayasa bioproses dan aplikasinya. Diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun komponen penilaian dari mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif yang diberi bobot 3%, tugas proyek yang diberi bobot 52%. Dalam tugas proyek ini, mahasiswa akan diberikan tugas berupa project based learning secara berkelompok maupun individual. Kemudian untuk komponen penilaian kognitif atau pengetahuan melalui kuis dengan bobot 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Pada video kali ini saya akan mengisi mengenai pertemuan ke-11 untuk mata kuliah bioteknologi hasil perairan. Materi yang akan dibawakan adalah mengenai pengantar rekayasa genetik pada bioteknologi hasil perairan, terutama mengenai material genetik. Sub CPMK yang dicapai pada pertemuan ini merupakan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai rekayasa genetik dan aplikasinya dalam produksi bioaktif. Referensi yang digunakan untuk pembelajaran pada pertemuan ke-11 ini adalah dari buku Smith J.E. tahun 2009 tentang dengan judul bioteknologi, kemudian buku Clark dan Pasternak tahun 2015 dengan judul bioteknologi Applying the Genetic Revolution. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan di mata kuliah bioteknologi hasil perairan untuk pertemuan yang ke-11. Jadi teman-teman sebelumnya sudah belajar banyak hal tentang bioteknologi. Nah, saya akan memaparkan tentang rekayasa genetik. Ini yang sebelumnya teman-teman sudah pelajari ya di mata kuliah bioteknologi perairan dengan resolusi yang lain. Ada yang ingat sebelumnya kalian belajar tentang apa? Belum tinggal Angkat tangan. Ya, sebelum kita belajar tentang bioteknologi dan neurologi. Oh iya, betul. Ada lagi? Iya. ini bioteknologi, saya bioteknologi mikroalga. Iya, betul. Jadi teman-teman sudah belajar tentang bioteknologi terkait bahan aktif, kemudian fungi laut, dan juga mikroalga. Tapi teman-teman belum belajar tentang genetik. Ada yang udah pernah dengar tentang genetik sebelumnya? Kalau pernah, apa aja? Jadi di pertemuan hari ini saya berharap untuk semua bisa memahami tentang rekayasa genetik dan mengetahui tentang material genetik itu apa saja, dan juga bisa memahami mengenai bioteknologi yang bisa diaplikasikan pada hasil penelitian. Nah, apa sih materi genetik? Ada yang pernah dengar nggak tentang DNA, RNA, atau cuma dengar DNA itu sebagai lagu? Enggak ya. Jadi DNA itu adalah materi genetik, ada RNA juga. Jadi kita akan belajar tentang materi genetik. Di sini materi genetik itu ada dua jenis, yaitu DNA dan juga RNA. DNA merupakan simbol nukleik asid yang rantainya ganda. Sedangkan kalau RNA itu simbol nukleik asid yang rantainya tunggal. Jadi bedanya DNA dengan RNA, kalau DNA itu dia rantainya ganda, kalau RNA rantainya tunggal.
Kalian tahu nggak ini apa? Ini apa? Itu penyakit jarum. Penyakit jarum. Ah, Ini jantung ya? Iya, Ini iya. namanya. Ada yang berasal dari Jawa mungkin ya, yang pernah lihat berbagai jenis warna jagung ya. Ada yang warnanya ungu, warnanya kuning, dan juga warnanya biru. Kalian tahu nggak ini juga ternyata adalah nenek moyangnya jagung. Jadi jagung itu awalnya tidak terbentuk seperti jagung yang kita lihat saat ini, yang kita konsumsi sekarang. Jadi nenek moyangnya jagung itu justru kayak gini, nggak ada gulirnya. Jadi, kenapa kita bisa tahu? Kenapa peneliti bisa tahu? Karena berdasarkan analisis genetik, ternyata memang nenek moyangnya jagung itu adalah Helsinki. Nah, bentuk tumbuhannya itu seperti semak-semak tidak ekik jagung yang kita kenal yang kita. Nah, jadi di sini saya mau kasih lihat bahwa rekayasa genetik itu terjadi secara alami di tempat. Jadi tidak hanya dilakukan di dalam laboratorium saja. Kemudian kalau saya kasih lihat gambar ini, bagian konsumen ini misalnya ikannya itu semuanya ada di jenis sama, ukuran yang sama, ada umur yang sama. Nah, kalian pilih yang sebagai konsumen. Kalau kalian lihat di atas, paling besar. Jadi memang dari dilihat dari segi peminatan konsumen, mereka juga inginnya itu mendapatkan produk yang ukurannya besar, dagingnya banyak, dan harganya sama. Itulah kenapa gaya terganti berimbang. Kalau ini ada bulu-bulu yang memang warnanya sudah warna ya sudah menyala. Ada juga kalian tahu nggak ini produk mereka terganti atau bukan? Ya, Kalau yang tidak. begini, Nah, yang dulu bukan terganti terganti, tapi yang dari dulu ini yang kemudian diekspresikan di ikan dan juga di ayam. Fungsinya apa sih kok yang serem banget ya? Apa ayamnya bisa warnanya menyala gitu di gelap? Ini serem ya? Karena fungsinya ini untuk mengetahui gen di bagian gen yang panjang itu bagian mana sih sebenarnya yang mengekspresikan bagian dari paru dan juga kaki. Nah itu kalau kita lihat ke belakang lagi dari mana sih itu bahwa ada terjadi rekayasa genetik di alam itu berawal dari idenya dari bebas keuangan kawin silang. Kalau misalnya ada yang kawin silang, tidak selamanya dia menghasilkan spesies yang sama. Hanya dari ikan laki-laki ini, jadi memang menghasilkan kawinan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perannya mereka untuk bertahan di lingkungan. Jadi kalau misalnya makhluk hidup mau bertahan di lingkungan, dia pasti akan memberikan ekspresi yang berbeda untuk di lingkungan itu sendiri. Makanya sebelumnya kalian pelajari tentang bahan aktif, mereka dihasilkan sebagai metabolit sekunder, kan? Sebagai metabolit sekunder untuk bertahan hidup melawan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu ekspresinya juga akan berbeda-beda. Nah ini juga yang menghasilkan perkawinan silang, itu juga menghasilkan keturunan yang berbeda-beda. Makanya kalian dilahirkan walaupun dari orang tua yang sama, tapi dengan adik atau kakak kalian pasti berbeda karena ada perbedaan di walaupun akan 90% DNA itu mirip dengan. Nah, kalau kita lihat lagi, kenapa sih mulai genetik? Apalagi tadi kan saya singgung juga terkait tentang lingkungan, karena ini berkaitan dengan karakteristik dari makhluk hidup. Jadi karakteristik dari makhluk hidup itu dia memiliki sel, dia punya jalur metabolisme, kemudian dia bisa bertumbuh dan juga berkembang biak, dia bisa melakukan respirasi, dia juga memiliki respon terhadap lingkungannya, kemudian dia bisa melakukan adaptasi dan juga bisa bergerak. Nah, kalau kita lihat kaitannya dari semua ini yang mengaitkan semuanya adalah metodologi. Nah,
di dalam metabolisme kita mempelajari juga tentang central dogma. Jadi central dogma itu adalah bagaimana caranya protein di hasilkan. Pertama-tama dari DNA, kemudian transkripsikan menjadi RNA, kemudian dihasilkanlah protein. Dan protein ini yang kemudian berperan di dalam metabolisme sehingga membuat terjadinya kekebalan. Kalau kita lihat lagi di dalam untuk sel dari maupun hidup itu ada dengan sebenarnya ada jenis yang pertama adalah sel dari hewan, kemudian sel dari tumbuhan dan juga sel dari bakteri. Untuk makhluk hidup yang seperti bakteri dia juga kenapa dia bisa jadi makhluk hidup karena dia berevolusi secara aksesual. Sedangkan untuk yang tumbuhan dan juga hewan menggunakan untuk jelas itu berevolusi secara aksesual. Inilah yang melibatkan DNA. Akan menyelam lebih dalam kepada DNA. Ini kan saya sudah jelaskan ya, DNA itu adalah figur biasa untuk kita yang double atau juga dia meningkatkan ganda. Nah, DNA itu juga ada berbagai macam. Ada DNA yang ditemukan di dalam virus disebut dengan DNA. Kemudian DNA yang ditemukan di dalam mitokondria disebut DNA. DNA yang ada di dalam bakteri itu disebut DNA dan juga plastik. Nah, untuk membayar DNA dan juga DNA ini bisa ditemukan di dalam sel hewan. Nah, kemudian DNA sendiri dia ada di dalam kromosom yang kemudian dia mengulir-ulir jadi bentuk seperti kromosom yang kita pelajari waktu SMA ya, yang kita pelajari tentang kromosom. Sedangkan untuk bakteri DNA, kenapa dia beda dari molekul DNA? Karena kalau molekul DNA dia harus membentuk sebagai kromosom, sedangkan bakteri DNA itu dia bermalam di dalam sebuah bakteri secara bebas. Di bakteri DNA, selain di bakteri selain ada bakteri DNA juga ada plasmid. Nah, plasmid ini adalah DNA yang bentuknya itu sirkular. Kita lihat di dalam DNA. Nah, di dalam DNA sebenarnya terdiri dari apa sih? Dia terdiri dari 4 jenis basa nukleotida. guanin, adenin, timin, dan juga ribosine yang kemudian berikatan dengan fosfat deoksiribosa beko. Jadi di sini ada gugus, fosfat, dan juga gula. Jadi DNA itu terdiri dari Basa nukleotida. kemudian yang diikat oleh gula dan juga fosfat. Walaupun di dalam DNA itu ada lengkap, Basa nukleotida. tapi tidak semua Nukleotida dia bisa mengindikasikan jadi ada rumusnya. Kalau misalnya yang ini pasti berikatan dengan adenin. Kalau yang ini pasti berikatan dengan guanin. Kalau saya lalu lebih mudahnya gini, kalau dia nggak ada lengkapnya berarti kita akan berbeda. Karena T sama A nggak ada lengkapan kan, kalau C sama B kan dia langsung pengalihan. Itu lebih mudah. Nah, kenapa sih penting untuk kita tahu ada ini, dan lebih baik? Karena ikatan kalau dia di sini ya, ikatan sini dan ada ini itu kan cuma ada 2. Sedangkan untuk ikatan 1 dan 2 ini ada 3. Jadi ketika proses untuk melepaskan dari double helix menjadi single helix untuk yang triploid dan guanin, effortnya lebih besar dibandingkan dengan yang ini dan adenin, karena dia bertiga ini kan. Kalau yang ini dan adenin berdua. Nah, selain itu DNA itu dia selalu memiliki ujung C pada yang kelima dan juga ujung OH dan C yang ketiga dibungkus bulat. Kemudian penambahan nukleotidanya itu bergerak pada ujung 3 sehingga jumlahnya dari 5P ke 3. Jadi dia sifatnya walaupun enggak kan dia double helix ya, dan dia sifatnya itu antiparalel. Jadi hanya posisi yang ada astronomi itu selalu
kalian tahu tentang DNA, sekarang kalian cari tentang gen. Jadi gen itu adalah DNA yang diturunkan dan membentuk dalam mensintesis produk tertentu seperti RNA atau protein. Proses terbentuknya protein itu diawali dari ini diawali dari DNA yang ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian RNA dikonversi menjadi protein, kemudian membentuk struktur 3 dimensi hingga menjadi protein yang sesuai dengan enzim atau sebagai protein struktural. Kemudian dia terlibat ke dalam reaksi biokimia hingga menghasilkan karbohidrat. Nah, di sini adalah DNA dan juga RNA. Jadi kita udah ketemu nih, sebelumnya kan juga DNA. Nah, sekarang tentang RNA. Nah, kenapa DNA itu mirip dengan RNA? Karena RNA ini kan tribun aktif, jadi dia yang single strand, sedangkan DNA itu yang double strand. Tapi ada perbedaan di jenis asam amino yang terlibat di sini. Kalau di RNA itu bahannya itu ada cytosine, guanin, adenin, dan juga uracil. Sedangkan di DNA itu ada cytosine, guanin, adenin, dan juga lipid. Jadi bedanya di mana? Jangan tanya dong, kalau di RNA ada uracil, kalau di DNA ada lipid. Tapi ketika proses dari DNA menjadi RNA itu nama prosesnya adalah transkripsi. Nah, jadi proses transkripsi itu dari utak DNA yang double helix akan ada enzim yang bisa membuka DNA itu sehingga DNA bisa ditransfer oleh RNA polimerase. RNA polimerase ini enzim yang fungsinya untuk membuat RNA dari tingkat DNA. Jadi kalau misalnya DNA itu sebagai katakannya, RNA ini adalah produknya. Makanya produk dari RNA ini akan mirip dengan DNA. Proses untuk memproduksi RNA itu dimulai dari tahapan negosiasi, kemudian tahapan fermentasi dan itu. Nah, RNA itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah rRNA, messenger RNA yang fungsinya sebagai model untuk pembentukan protein dalam translasi. Dia di strukturnya itu linear kalau rRNA. Jadi dia yang sebagai inverter. tRNA atau translate RNA itu fungsinya sebagai pembawa atau amino. Nah, kemudian dia juga untuk menerjemahkan protein RNA untuk membentuk kelembapan sebelumnya. Untuk rRNA, dia fungsinya sebagai kerangka ribosom dan mengenali tRNA dan juga rRNA dalam proses ini mensamping RNA dan juga ribosom. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan jika ada yang ingin memberikan ulasan atau pertanyaan. Jadi saya Ben dengan 012015. Jadi terkait DNA sendiri adalah salah satu zat di nukleus. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik asid. Itu berupa asam yang terdiri dari basa-basa nukleotida. Nah, basa-basa nukleotida ini ada 4. Itu ada adenin, timin, sitosin sama guanin. Nah, dan 4 itu memiliki kombinasinya yang unik masing-masing, yaitu timin dan adenin itu pasti berpasangan. Yang satu lagi itu ada guanin dan sitosin. Nah, lalu dari DNA itu sendiri itu merupakan template untuk membentuk RNA yang selanjutnya itu sesuai dengan dogma sentral itu akan membentuk protein, enzim, dan juga akan membentuk semacam reaksi-reaksi sehingga
menghasilkan metabolisme yang itu merupakan hal terpenting dalam makhluk hidup. Seperti itu. Baik, terima kasih atas ulasan yang telah diberikan oleh Ben. Selanjutnya, silakan ada yang mau memberikan pertanyaan. Bu, saya mau bertanya sih Bu sebenarnya. Perkenalkan, saya Cahyuning. Mau bertanya Bu, berarti selama ini yang saya tahu yang DNA itu kan yang tadi ACTG itu ya Bu ya. Berarti kalau di ikan juga itu sama juga seperti itu atau bagaimana Bu bedanya? Bahwa DNA-nya itu untuk serta tadi di contoh yang pertama Berarti bedanya di apanya tuh Bu? Misalnya ikan itu jadi ikan, manusia ya jadi manusia gitu. karena kalau unsurnya itu sama, tapi urutan DNA-nya itu berbeda-beda. Ukuran DNA-nya Jadi karena ukuran dan juga urutan berbeda-beda itu yang diekspresikan, hasil proteinnya juga akan berbeda-beda, sehingga itu yang menghasilkan berbagai individu walaupun memiliki DNA yang sama, tetapi bisa membedakan setiap spesies itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan meminta teman-teman untuk mengisi kuis. Jadi silakan untuk mengakses kuis yang sudah tertera di dalam slide melalui barcode yang telah disediakan. Hasil dari kuis ini kemudian akan kita evaluasi di pertemuan yang selanjutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atasnya. Jangan lupa karena nanti kita akan mengevaluasi kuis yang teman-teman sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil evaluasi dari kuis yang telah diisi oleh rekan-rekan mahasiswa pada sesi perkuliahan. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.